Bab 884. Pertempuran sengit. Kecepatan Max Bai sangat cepat sehingga Kingston Jiang tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dia bisa bereaksi, Max Bai sudah muncul di depannya. Dia sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah. Hamaru menatap tamu tak diundang Max Bai dengan sungguh-sungguh. Dia membuka mulutnya dan mengatakan beberapa hal aneh. Orang India kuno. Mendengar ini, Max Bai sedikit terkejut di dalam hatinya. Sekarang, dia mengerti identitas pria ini. Ini adalah petarung dari India lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebagai orang yang telah hidup selama hampir 2000 tahun, dia mahir dalam bahasa dunia, bahkan beberapa pepatah kuno, dia bisa. Namun, dia tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan orang ini. Matanya tertuju pada Kingston Jiang. Dunia luar menyebarkan bahwa Kingston Jiang sudah mati, tetapi tanpa diduga, dia masih hidup dan sehat di pulau ini. Kingston Jiang menatap Max Bai yang mengenakan topeng merah, dan bertanya, "Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" "Hehe." Max Bai terkekeh dan berkata, "Siapa aku? Kamu tidak perlu bertanya lagi, aku di sini bukan untukmu, aku untuknya." Dengan itu, dia menunjuk ke Hamaru. Kata beberapa pepatah lama. Kemudian, dia membuat gerakan silakan. Hamaru tahu tujuan pria ini dan datang untuk menantangnya. Dia memberi isyarat kembali kepada Kingston Jiang untuk sementara waktu, lalu meletakkan tangannya di punggungnya dan menatap Max Bai. Kingston Jiang juga mengubah makna Hamaru dan dengan cepat mundur. Hamaru menatap Max Bai dan berkata. Max Bai berkata. Kingston Jiang, yang tidak jauh, tercengang. Meskipun dia telah bersama Hamaru akhir-akhir ini dan Hamaru juga berbicara bahasa India kuno ini, dia juga dapat berbicara sedikit, tetapi itu hanya sapaan sederhana. Setelah beberapa pertukaran sederhana, keduanya pergi dengan cepat, dan keduanya sangat cepat. Dia segera menghilang dari pandangan Kingston Jiang, dan Kingston Jiang dengan cepat mengikuti. Dia mengikuti ke tepi laut. Hamaru berdiri di atas batu setinggi 100 meter. Dia memakai pakaian yang ditenun dari pohon dan tanaman merambat. Dia ditutupi bulu. Dia terlihat seperti simpanse. Dan Max Bai berdiri di bidang horizontal. Meskipun ada gelombang yang menyapu, tetapi ini tidak mempengaruhinya. Kingston Jiang muncul dan menatap mereka berdua. Pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tubuh Max Bai. Napas ini mempengaruhi laut, dan gelombang yang menyapu di belakangnya langsung mundur. Hamaru berdiri di atas batu yang tinggi. Pada saat ini, Max Bai dengan cepat mengirim. Kecepatannya secepat kilat. Begitu Kingston Jiang tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas, Max Bai muncul di depan Hamaru, mengangkat tangannya untuk menyerang, dan menyerang Hamaru dengan telapak tangan. Hamaru melintas. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam batu setinggi 100 meter. Batu ini terbelah dalam sekejap dan berubah menjadi tumpukan puing, sementara lubang tanpa dasar muncul di tanah dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Melihat adegan ini, Kingston Jiang terkejut. Gerakan acak ini terlalu kuat dan mengerikan. Pada saat ini, Hamaru bergegas maju dengan cepat. Kecepatannya juga sangat cepat. Yang dia tampilkan adalah teknik telapak tangan yang belum pernah dilihat Kingston Jiang sebelumnya. Max Bai, mengenakan topeng, mengangkat tangannya, membayangkan sebuah kekuatan tenaga di telapak tangannya, menghancurkan jejak telapak tangan yang berat, muncul di belakang Hamaru dalam sekejap, dan menghantamkan sebuah pukulan. Dengan pukulan, langit pecah dan bumi hancur, kekuatan yang kuat memicu tsunami. Hamaru meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan cahaya putih dengan cepat berkumpul di belakangnya, membentuk perisai besar, dengan paksa menahan pukulan Max Bai yang bertopeng. Klik. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, Kingston Jiang mendengar suara klik. Dinding yang dibentuk oleh energi Ki Hamaru masih gagal menahan serangan Max Bai yang memakai topeng. Tubuh Hamaru mundur dengan tergesa-gesa. Dan di sudut mulutnya, jejak darah juga muncul. "Ah!" Dia berteriak pada langit. Saat raungan bergema,
kepalanya ditutupi dengan rambut hitam panjang, akarnya terbalik, dan matanya yang hitam pekat menjadi merah darah pada saat ini. Kesurupan. Di kejauhan, Kingston Jiang melihat pemandangan ini dan hanya bisa terkesiap. Dia tahu betapa menakutkannya Hamaru setelah kesurupan. Hamaru setelah kesurupan, bisa melawannya tanpa kekuatan untuk melawan. Max Bai melihatnya, dengan sedikit senyum di wajahnya di bawah topeng, sepertinya orang ini belum menyelesaikan efek negatif dari darah naga, bahkan jika dia abadi, tapi tidak boleh dirangsang, atau memiliki emosi negatif. Jika tidak, seperti Klutang, dia akan kehilangan akal dalam sekejap dan memasuki kondisi kerasukan iblis. Max Bai tahu bahwa setelah keadaan kerasukan iblis, kekuatannya akan meningkat. Apa yang dia inginkan adalah hasil seperti ini. Jika ini adalah kekuatan Hamaru, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pedang. Haruru meraung. Dia mengatakan sebuah kata. Kata ini adalah bahasa negara Dacia. Dengan suaranya yang bergema. Di kejauhan, jauh di dalam pegunungan dan hutan tua, di jurang naga, sebuah pedang keluar dari batu dan melesat dengan cepat. Kingston Jiang hanya melihat cahaya pedang melesat ke langit di kejauhan. Cahaya pedang ini melesat cepat dan muncul di tangan Hamaru. Hamaru memegang pedang itu. Baru saat itulah Kingston Jiang melihat dengan jelas. Ini adalah pedang panjang dengan panjang 3 meter, bilahnya berwarna putih, dengan cahaya putih yang mekar, menyilaukan dan menyilaukan. Hamaru memegang pedang dan melakukan ilmu pedang yang mengerikan, muncul di depan Max Bai dalam sekejap, dengan pedang panjang di tangannya mencapai kepalanya. Kepala Max Bai bertopeng dibelokkan sedikit, menghindari pedang, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan menepuk pergelangan tangan Hamaru dengan telapak tangan. Hamaru menghindar, sementara pedang di tangannya mengayun ke belakang untuk menyerang kepala Max Bai. Max Bai, seorang ahli seni, berani dan menembak langsung dan menyerang pedang panjang. 5 jarinya ditekuk untuk membentuk cakar, dan kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya. Dia dengan paksa menekuk ujung pedangnya. Pada saat ini, Hamaru dengan cepat menarik kembali pedangnya. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Dalam waktu singkat, puluhan jurus dimainkan. Kecepatan gerakan mereka sangat cepat sehingga Kingston Jiang terpesona. Ilmu pedang Hamaru aneh. Namun, Max Bai menangkap serangannya dengan tangan kosong dan terus melawan. Bergemuruh. Wow! Batu-batu besar di tepi laut terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tenaga yang dahsyat menyapu setelahnya, menyebabkan tsunami, dan gelombang besar setinggi beberapa meter atau bahkan 10 meter terus menerjang pantai. Apa yang dilihat Kingston Jiang sangat menakutkan. Dia pikir dia sangat kuat, dia pikir kekuatannya berdiri di piramida petarung, tetapi sekarang dia melihat Hamaru dan Max Bai yang bertopeng bertarung, tahu bahwa ternyata dia lemah. Kedua orang ini, siapapun dari mereka, dapat menggantungnya. Tinju Kongming. Di kejauhan, Max Bai, mengenakan topeng, berteriak. Disuarakan dengan kencang. Dia meninju dengan cepat. Dalam 1 detik, puluhan pukulan diledakkan. Lusinan bayangan tinju turun dari langit dan menyerang Hamaru di bawah. Pedang panjang di tangan Hamaru sedikit tersapu, dan aura pedang yang diam ternyata menyerang puluhan bayangan kepalan tangan, menghancurkan semuanya. Tetapi pada saat ini, langit kosong, dan bayangan tinju jatuh terus-menerus. Kingston Jiang tidak dapat menangkap setiap bayangan tinju. Hamaru terus melemparkan pedangnya. Dengan setiap pedang yang dipotong, aura pedang bermekaran, dan aura pedang yang menutupi langit dan tanah naik secara mundur untuk memenuhi tinju yang padat. Gemuruh. Bumi bergetar. Langit juga dipengaruhi oleh kekuatan ledakan yang menakutkan. Dari kejauhan, garis pandang agak kabur, dan ruangnya sedikit terdistorsi. Bersambung.